Yang terakhir ini box CA30 ya, ini pasaran udah banyak, tapi ini yang potensinya masuk ya, yang persis build up. Kan ada CA tapi yang potensinya keluar. Kalau yang itu kali ini saya mau nge-review power ampli yang saya pakai untuk merakit power ya, boxnya maksudnya. Ini ada 3 box yang mau kita review, harganya mulai 300 sampai 500an. Untuk boxnya yaitu yang pertama mereknya Bell, lalu yang kedua dia mereknya Vitek, bentuknya CA30 4U. Lalu yang ketiga ini produknya dari Jawa Timur, belum ada namanya sih. Oke, untuk bentuknya langsung saja kita ke videonya. Oke, jadi untuk penampakannya seperti ini ya, kita lihat sebentar. Oke, jadi seperti ini. Untuk ini tempatnya saya agak sempit ya, jadinya agak susah. Kita bahas mulai yang dari sini. Ini punya Bell, mereknya serinya M800. Ini modelnya permanen ya, jadi sudah berbentuk apa namanya ini ya, kotakan ini, jadi nggak bisa dicopot-copot, dan kita nggak bisa nambahkan seperti soft start di samping sini. Kalau di box CA kan bisa kan, karena dia per ininya sendiri-sendiri, jadi bisa dibor. Kalau ini dia tutupnya menjadi satu sama dengan kanan kiri, jadi ini nggak bisa. Tapi bagusnya merek Bell ini dia tebal ini dari platnya. Ini platnya tebal, ini didobel dia ya, kelihatan kan, ini sambungan didobel ini berarti 2 mili didobel untuk plat depan. Dan untuk bagian bawahnya ini sekitar 1 mili lebih, 1 milian. Jadi yang Bell ini terkenal dia tebal, jadi cocok lah buat trafo-trafo kotak yang berat, bisa pakai ini, nggak meleot. Tapi untuk seri M800 ini paling buat perumahan masuk, buat rental sih lumayan masuk, cuman kurang jauh saja ya, karena ini belum ada potensionya, harus ngebor sendiri. Biasanya disesuaikan selera sih ya. Kalau yang ini atasnya nggak ketutup full, ada lubang-lubang itu tutupnya. Itu yang kecil punya Bell ini, jadi di atasnya sini dia ada lubang-lubang. Itu biasanya model perumahan ya, kalau ada lubang seperti itu. Tapi nanti kalau saya tak rakit, lubangnya itu nanti tak tutupin mika, jadi biar tertutup full. Soalnya kadang debunya tebal kalau model kayak gitu. Untuk yang Bell M800 ini kita lihat panelnya ini seperti ini dia. Ini kipas, ada colokan AC, sekring. Yang di atas modelnya kayak Bell M900, jadi persis sama. Jadi cuma beda tampilan depan dan tutup atasnya saja. Ini soket TOA input, ini SLR input, ini saklarnya, dan ini binding pos ya. Ini tak lem karena ini kurang bagus, biasanya bisa lepas sendiri, jadi biar nggak lepas tak lem Alteco.
Ini box baru ya ini. Kalau ini harganya 300 per biji per boxnya ini. Jadi ya worth it karena ini tebal, nggak bakal meleot. Cuman tampilan depannya seperti ini ya, polos, nggak ada lubang angin. Ini lubang protek untuk LED proteknya, tapi di sini nggak ada yang jual ya. Jadi nggak bisa digunakan kalau saya. Mungkin untuk potensio di sini sebelah kiri tulisan atau sebelah kanan tulisan potensio dan LED on nantinya. Untuk ini belum ada yang pesan sih. Jadi kalau kalian mau pesan powernya nanti bisa pakai ini, harganya otomatis lebih murah dari box CA karena lebih murah beli boxnya ya. Oh, ini kalau power jadi mungkin kisaran sekitar 2,3 kalau 10 amperan ya. Nanti akan tak buatkan video terpisah untuk ini perakitan power ini. Untuk yang kedua ini box nggak ada merek ya. Ini saya beli online dari Jawa Timur. Ini cocok untuk power yang trafonya double, trafonya di seri ya. Ini rencana nanti juga tak trafo double, nggak seri sih tapi paralel. Jadi nanti tak kasih 20 ampere double. Kenapa cocok ya? Karena ini ke belakangnya itu panjang. Kita lihat bandingkan dengan box bell ini ya, ada sisa segini. Ini lumayan, kalau 10 cm kalau sama box bell lah. Kalau sama CA ke belakangnya bedanya lumayan. Kita lihat kalau CA cuma segini lah, hampir sama kan, hampir 10 cm juga. Jadi kalau ini pakai trafo double masih ada sisa buat naruh elko apa gitu ya di sana ya. Elkonya enggak nempel-nempelan di kanan kiri. Ini kalau box ini, tapi harganya lumayan. Ini kemarin sama ongkir hampir 500.000 lebih karena ini boxnya berat. Platnya juga kita lihat ya. Kalau kita bandingkan, ini yang ini yang enggak ada merek, ini yang bell, ini hampir sama. Untuk ketebalannya lebih tebal yang kanan sedikit. Ini yang ini lebih tipis ya kelihatannya, yang bell lebih tipis, yang kanan lebih berat, lebih tebal, dan ini juga berat banget. Oke. Lumayan beda jauh sih sama bell karena ukurannya juga beda ya. Untuk plat depan tebalnya sama saja. Ini kalau nggak salah pakai 2 mili double. Untuk tampilannya seperti ini. Ini kalau punya stiker yang logonya ukurannya segini ya pas ya. Tapi saya bikin stiker ukurannya besar jadi kurang pas kalau ditempel di sini. Untuk panel belakangnya ini dia hampir sama sih. Hampir sama dengan punya ECA. Bentar, itu di atas. Jadi ini panelnya. Ini kalau panel bisa dicopot, kalau punya ebel nggak bisa ya, dia permanen. Kalau punya ini dia seperti ini. Jadi ini untuk speaker binding post 4 biji, speakon 2. Ini channel link dan channel input. Nah, ini untuk input. Dan nggak ada colokan skring, jadi skringnya langsung ada di dalam. Di sini nggak dikasih skring dan juga nggak dikasih saklar paralelnya, ini nggak ada. Dan paling kekurangan ini belum begitu rapi untuk tulisannya, dan juga ini nabrak sama platnya belakang. Ini dia letter L ya, harus digrenda dulu, sedangkan saya nggak begitu canggih grenda, harus dibawa ke tukang lagi kalau yang box ini. Jadi kalau yang ini tampilannya keren, kualitasnya jos, tapi kurang rapi dikit.
Yang terakhir ini box CA30 ya, ini pasaran udah banyak, tapi ini yang potensinya masuk ya, yang persis build up. Kan ada CA tapi yang potensinya keluar. Kalau yang itu kualitasnya ya segitulah. Kalau yang ini lumayan bagus. Ini nanti rencana pakai 30 ampere. Nah, kuat, dia lumayan tebal. Ini dilihat dari plat. Oh, ini plat samping sih ya. Kalau plat ini ada di bawah. Ini sama ini tebalan yang tengah sih. Bedanya lumayan kelihatan ya. Kalau dari tebalan yang ini tapi ini ukurannya beda. Ini CA30 ini dia 4U ya, jadi lebih tinggi. CA30 kita lihat lebih tinggi dia, dan ini dia bisa dicopot-copot kanan kirinya. Jadi kalau kita mau masang softar ataupun masang apapun ya, SMPS buat bias kelas D, bisa ditaruh di sini tanpa bikin dudukan lagi. Kalau ini harus pakai dudukan, agak ribet kan. Kalau ini bisa langsung ya, masing-masing ada kelebihannya sendiri. Untuk panelnya ini komplit ya, enggak kayak ini, kurang banyak ini fitur belakangnya. Ini panjangnya segini dia. Untuk harganya yang ini 450.000 saya beli di offline, enggak online. Dan kita dapat knop depan dan juga PCB depan, tapi enggak dapat aksesoris sama sekali ya. Cuma dapat ini saja, knop dan PCB, karena ya emang jualnya seperti itu. Untuk kualitasnya ya standar, ini cukup untuk trafo donat 30 ampere, nggak melengkung. Kalau era saya kayaknya belum pernah nyoba ya, tapi kalau donat aman ini. Oke, untuk harganya jadi seperti itu. Yang ini belum ada yang mesen, yang ini punya sendiri, yang ini pesanan orang. Oke, kalian kalau mau pesan bisa silakan komen atau WA. Oke, terima kasih.